Dengan penghindaran Qin Yichen, Athena dan Hebo bisa dikatakan membuat masalah langsung di kuil penguasa cahaya. Heber menemukan Athena secara langsung, dan setelah mengumpulkan informasi penting, dia tiba-tiba melirik Athena. Yo, aku tidak menyangka kamu akan dikagumi suatu hari nanti, penyihir tua. Athena tidak terkejut, dia melihat ke dada Hebe, dan mengangguk setelah waktu yang lama. Kamu terlalu kecil. Heber tersipu tiba-tiba, Athena ini terlalu tak tahu malu, dan itu adalah serangan seumur hidup. Faktanya, Heber tidak tahu bahwa Athena benar-benar linglung sekarang. Apapun yang dia katakan, Athena merespons, dan itu hanyalah otak. Apa yang Athena sekarang penuh keraguan adalah bahwa adegan yang dia ramalkan, hampir pasti akan terjadi, dan itu adalah keniscayaan. Tetapi hari ini, untuk pertama kalinya, sesuatu yang sama sekali berbeda dari apa yang dia ramalkan, muncul. Tidak hanya tidak ada perang, Qin Yichen dan Hebo bahkan melakukan percakapan yang sangat ramah. Ini menjerumuskan Athena ke dalam keraguan diri yang mendalam. Mungkinkah kemampuannya telah gagal? Athena mengerutkan kening, mencoba mencari tahu alasannya. Tetapi bahkan dia tidak mendapatkan jawaban apapun ketika informasinya terlalu langka. Dia hanya bisa diam menatap Hebo di depannya, dan membiarkan instingnya menjawab pertanyaan Hebo. Tiba-tiba, Heber menggeram pelan. Athena, biarkan aku memberitahumu. Jika kamu mengejekku lagi, aku tidak akan sopan padamu. Niat membunuh yang dingin akhirnya membuat Athena kembali sadar. Dia menatap Hebo, sedikit mengernyit, dan dengan cepat menyapu semua yang terjadi sebelumnya dalam pikirannya. Dengan isapan, Athena hampir tertawa. Kecelakaan, semua kecelakaan, aku tidak peduli. Mengatakan itu, Athena berdiri dan menatap Hebe. Saya berpikir, karena kuil kebijaksanaan saya telah disusupi ke titik ini, bidang bintang dewa utama lainnya pasti memiliki pemandangan yang serupa. Dalam arti tertentu, kekhawatiran awal Win benar. Jadi, aku harap kamu, Hebo, bisa menyampaikan pesan kepada Zeus untukku, dan menggunakan kembali angin itu lagi. Ini adalah cara terbaik untuk menghentikan permainan saat ini. Setelah gerakan ejekan Athena, dia segera mengambil alih bisnis, yang membuat Heber terengah-engah. Namun, ini tentang apakah angin bisa kembali ke Olympus, dan apakah dia bisa bertemu setiap hari. Jadi Heber tidak terlalu peduli dengan Athena. Hanya melirik Athena dengan ringan, dan Heber mengerutkan bibirnya dengan jijik. Penyihir tua, Anda di sini menunggu berita saya. Saya dapat mengirim transmisi suara ke Zeus, dan saya akan mendapat tanggapan dalam waktu sekitar setengah hari. Athena tersenyum manis dan membuat isyarat undangan. Saat Heber pergi, Athena tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap bintang-bintang. Masih ada jalan panjang untuk membuat angin kembali ke pusat kekuasaan dan mempengaruhi keputusan Zeus. Setelah Hebo dan Zeus mentransmisikan suara mereka tidak menunggu, dan langsung kembali ke halaman yang disiapkan untuknya oleh kuil penguasa cahaya sebelum dia bisa mendekat. Suara gong dan genderang terdengar padat. Di antara kerumunan, Fatih terlihat terbungkus kemeja hitam dengan mawar liar di mulutnya yang dia petik entah dari mana. Saat dia melihat Hebo, Fatih memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Pada saat ini, Heber hanya berjarak 2 langkah dari dinding di belakangnya. Dan dia sekarang menghadapi adegan yang disiapkan Fatih dengan hati-hati. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan Hebo tiba-tiba merasakan tekanan besar menghantam. Saat berikutnya, pria gemuk itu memegang tangannya dan menatap Hebo dengan tatapan dalam di wajahnya. Dia mengulurkan tangannya, secara simbolis menekan ruang bagi Heber untuk melarikan diri. Pria gemuk itu melepaskan bunga di mulutnya dan menyerahkannya kepada Hebo. Keindahan bergoyang seperti bunga, membuat orang menyedihkan. Seseorang yang tidak berbakat, saya ingin menggunakan tubuh ini untuk melindungi Anda dari angin dan hujan. Saya tidak tahu gadis. Apakah Anda mau? Melihat rona merah yang berangsur-angsur muncul di wajah Hebo, pria gendut itu bersorak untuk beberapa saat. Aku tahu itu. Dengan pesonaku yang sangat menawan, bagaimana mungkin tidak ada yang menyukaiku? Selama saya berdandan sedikit dan memperhatikan kata-kata saya adalah obsesi ribuan gadis. Pada saat ini, Fatih tiba-tiba merasa bahwa itu adalah hal yang baik untuk dilakukan. Ide-ide yang diberikan orang-orang ini tampaknya cukup bagus. Jika hanya Fatih sendiri, jelas dia tidak bisa menemukan begitu banyak hal mewah. Ketika kerumunan melihat bahwa Fatih tidak dipukuli, salah satu dari kerumunan itu buru-buru berteriak. Ayo bermain musik. Kalau begitu menarilah. Di depan kamar Hebo, terdengar deru gong dan gendang. Lengan baju merah berkibar, dan itu sangat meriah. Her benar-benar memerah. Namun, bukan rasa malu yang dipikirkan pria gemuk itu, tetapi kemarahannya. Sambil menggertakkan giginya, Heber mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya. Apa statusmu di kuil penguasa cahaya? Mampu memerintahkan begitu banyak orang untuk melempar dan tidak diusir oleh para penjaga sudah cukup untuk menunjukkan status Fatih di kuil penguasa cahaya. Jika posisinya tidak rendah, Heber bisa mempertimbangkan untuk memberi Fatih napas lega.
Tetapi jika posisinya tidak tinggi, Heber tidak keberatan memberikan temperamen buruk. Pria gemuk itu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menyisir rambut di dahinya. Sialan, status pelindung Dharma ini selalu membuat orang mengabaikan kecemerlanganku. Sekelompok manusia dibutakan oleh nama palsu di depan mereka. Perlu diketahui bahwa langit tinggi dan bumi luas, dan aku adalah aku. Ketika pria gemuk itu melihat Hebo menatapnya, dia sangat bersemangat. Itulah yang baru saja dikatakan lelaki tua itu tentang berciuman. Ya Tuhan, apakah ini sangat cepat? Bukankah itu berarti hubungan harus dijalin terlebih dahulu? Tidak, aku tidak sabar. Ayo sayang. Pria gemuk itu cemberut dan mencondongkan tubuh ke depan. Saat berikutnya, Fatih tiba-tiba merasakan angin puyuh, dan saat berikutnya, tubuhnya hancur ke tanah. Bahkan lempengan batu keras di tanah memiliki banyak retakan. Itu seperti palu terakhir sampai akhir band, dan semua orang tercengang. Di tengah cipratan debu, pria gemuk itu tampak tidak menarik. Mengapa faktanya berbeda dari apa yang dia rencanakan dan apa yang dia katakan? Terlebih lagi, kekuatan wanita desa ini terlalu banyak. Pria gemuk itu membuka mulutnya, dan butuh waktu lama baginya untuk mengucapkan sepatah kata pun. Seperti yang diharapkan dari bertani, kuat, aku menyukainya. Kata-kata pria gemuk itu seperti palu berat, yang membuat pikiran Heber bersenandung dan menjadi kosong. Apa-apaan? Saya adalah Dewi Masa Muda yang bermartabat, duduk di kuil, dengan banyak orang percaya di bawah kaki saya. Tidak peduli seberapa buruk itu, dia masih putri Zeus. Pertanian, pekerjaan rendahan semacam itu, siapapun yang suka melakukannya, bisa melakukannya. Hebo kesal, dan ledakan kemarahan melonjak ke dalam hatinya, yang tidak bisa lagi ditekan. Jangan katakan itu pelindung Dharmamu hari ini, bahkan jika dewa-dewa datang, aku akan memenggal kepala anjingmu untuk melampiaskan amarahku. Tiba-tiba, tinju Heber berhenti di udara, dan dia menatap pria gemuk itu dengan wajah tenang. Kamu bilang kamu wali? Pria gemuk itu menutup matanya dan menghela nafas. Meskipun aku pelindung Dharma, aku tidak bisa melindungi perasaan rapuh kita. Sekarang aku mengerti, aku